dari bus nomor 111 tepat jam 22.47. Seperti biasa, udara Desember di Gdansk menusuk sampai ke tulang. Angin dari Laut Baltik bawa bau garam dan ikan beku yang sudah terlalu akrab di hidungnya. Jaket tebal bekas yang dia beli di Pasar Lowak Primorje sudah bolong di siku, tapi tetap dia pakai karena itu satu-satunya pelindung dari suhu minus 14 derajat malam ini. Dia berjalan cepat menyusuri trotoar yang licin. Sepatu safety dari pabrik masih menempel serpihan es dan sisik ikan salmon. 12 jam berdiri di ruang pendingin minus 7 derajat membuat kakinya terasa seperti kayu. Tapi capeknya beda kalau ingat transferan bulan ini sudah masuk 12.480 zloty bersih. 640 diantaranya akan langsung dikirim ke rekening ibunya di Cianjur besok pagi. Sisanya cukup buat makan, bayar kosan 900 zloty dan nabung sedikit. Arif tinggal di blok apartemen Sofia tua di distrik Primorje. Kamarnya 9 meter persegi, dinding tipis, tetangga sebelah suka teriak-teriak kalau tim sepak bola Lechia Gdansk kalah. Malam ini dia tidak langsung pulang. Dia butuh duduk sebentar menghirup udara segar sebelum tidur di kasur tipis yang baunya campur rokok tetangga. Taman kecil dekat Sungai Motlawa jadi tempat favoritnya. Hanya ada 3 bangku kayu, lampu jalan kuning temaram, dan pohon-pohon yang sudah gundul. Salju mulai turun pelan, serpihan kecil menempel di rambut dan bahunya. Arif duduk di bangku paling ujung, mengeluarkan sebungkus rokok LM merah termurah, menyalakan satu batang, menghisap dalam-dalam. Asap putih bercampur nafasnya. Dia buka ponsel, cek foto ibunya yang tersenyum di depan warung gorengan. Ada pesan baru dari ibu, "Nak, hati-hati dingin ya, jangan lupa makan." Arif tersenyum kecil, mengetik balasan singkat, lalu mematikan layar. Malam sunyi, hanya terdengar suara salju jatuh dan sesekali mobil lewat di kejauhan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangnya. Berat, tidak teratur, seperti orang yang kesulitan jalan lurus. Arif tidak langsung menoleh, mungkin orang mabut biasa. Di Gdansk malam akhir pekan sering begitu. Tapi langkah itu berhenti, tepat di belakang bangkunya. Sebelum Arif sempat bergerak, sepasang lengan panjang dan hangat melingkar di lehernya dari belakang. Tubuh seorang perempuan menempel erat di punggungnya. Bau parfum mahal bercampur alkohol keras langsung menusuk hidung. Rambut panjang basah salju menutupi wajah Arif. Perempuan itu bicara dengan suara serak, campur tangis dalam bahasa Polandia yang Arif baru paham separuh. Tapi satu kalimat jelas sekali. "Proszę, pomóż mi, zabierz mnie do domu." Tolong, antar aku pulang. Arif kaku. Tubuhnya membeku lebih cepat daripada salju yang menempel di jaketnya. Dia pelan-pelan menoleh. Wajah perempuan itu sekarang tepat di samping wajahnya. Kulit putih pucat, bibir merah penuh lipstik sedikit luntur, mata biru terang berkaca-kaca, rambut pirang keemasan basah salju. Tingginya hampir sama dengan Arif yang berdiri. Jaket bulu mahal, sepatu bot kulit, tas tangan kecil yang jatuh ke tanah tanpa dia peduli. Perempuan itu terus memeluk leher Arif, kepalanya bersandar di bahu Arif, badannya gemetar. Arif bisa merasakan nafas panasnya di leher. Jantung Arif berdegup kencang. Selama 2 tahun di Polandia, dia belum pernah sedekat ini dengan perempuan bule, apalagi yang secantik ini. Dia mencoba melepaskan pelukan itu dengan hati-hati. Perempuan itu hampir jatuh. Arif buru-buru berdiri, memegang pinggangnya agar tidak ambruk. Tubuhnya ringan, tapi seluruh beratnya sekarang bergantung pada Arif. Dia menangis pelan, sesenggukan, kata-katanya tidak jelas lagi.
Arif panik, di sekitar tidak ada orang, jam hampir tengah malam. Kalau dia tinggalkan begitu saja, bisa-bisa perempuan ini pingsan di salju. Arif bukan orang kaya, tapi dia masih punya hati nurani. Dia ambil tas kecil yang jatuh, membukanya, mencari dompet atau kartu identitas. Ada karta Warszawa, nama tertulis Olivia Szczecna, alamat di distrik Mokotów, Warsaw, jauh sekali dari Gdańsk. Arif tahu itu, kawasan orang kaya. Dia pernah lewat sana sekali waktu ikut teman antar barang. Gedung-gedung tinggi, penthouse dengan lampu kristal bukan tempat untuk orang seperti dia. Olivia mulai terhuyung lagi. Arif akhirnya mengambil keputusan. Dia memanggil taksi lewat aplikasi Bolt di ponselnya. Sambil menunggu, dia memapah Olivia duduk kembali di bangku. Perempuan itu malah selonjor, kepalanya jatuh ke paha Arif. Tangannya memeluk pinggang Arif erat-erat seperti anak kecil takut ditinggal. Taksi datang 10 menit kemudian, Toyota hitam biasa. Sopir melihat keadaan, mengangkat alis tapi tidak banyak tanya. Arif bantu Olivia masuk ke kursi belakang, lalu ikut masuk. Dia kasih alamat dari kartu tadi ke sopir. Perjalanan ke Warsaw 3,5 jam, biaya hampir 900 zloty, hampir seluruh sisa gaji minggu ini. Tapi Arif tidak bisa mikir lagi. Sepanjang jalan, Olivia tidur di bahunya. Kadang terbangun, memeluk lengan Arif, mengigau pelan. Arif hanya diam, menatap jalanan gelap yang dipenuhi salju. Pikirannya kacau, dia cuma TKI biasa. Besok pagi shift lagi jam 6. Tapi sekarang, dia sedang menuju apartemen mewah di Warsaw bersama perempuan bule mabuk yang bahkan namanya baru dia tahu dari kartu. Taksi akhirnya berhenti di depan gedung tinggi modern di Mokotów. Penjaga malam membukakan pintu, mengenali Olivia, lalu membantu Arif membawanya naik ke lantai 28. Liftnya berlapis kaca, pemandangan kota malam terlihat jelas. Arif belum pernah naik lift secepat dan sehalus ini. Pintu apartemen terbuka otomatis dengan sidik jari Olivia yang masih setengah sadar. Ruangan luas, langit-langit tinggi, sofa kulit putih, lampu-lampu tersembunyi, lukisan besar di dinding, bau parfum dan kayu mahal. Arif bantu Olivia ke kamar tidur, meletakkannya di kasur king size dengan spray sutra abu-abu. Olivia tiba-tiba membuka mata, menarik tangan Arif agar tidak pergi. Dia menarik Arif sampai jatuh di atas kasur. Arif panik, mencoba bangun, tapi Olivia memeluknya erat. Nafasnya panas di leher Arif. Malam itu, di tengah salju yang terus turun di luar jendela besar Warsaw, segalanya berubah untuk Arif dalam hitungan menit. Yang awalnya hanya niat menolong, berubah jadi malam paling gila dalam hidupnya. Yang awalnya hanya bangku taman di Gdańsk, jadi awal dari hidup yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Cahaya matahari pagi menyelinap lewat celah-celah tirai otomatis yang terbuka perlahan. Arif terbangun dengan kepala pening dan badan pegal semua. Dia butuh beberapa detik untuk ingat dia sedang tidur di mana. Kasur terlalu empuk, bantal terlalu harum, dan selimutnya terasa seperti sutra asli. Dia langsung duduk tegak. Di sebelah kirinya, Olivia masih tertidur telentang. Rambut pirangnya terurai di bantal putih, wajahnya tanpa make up tetap cantik luar biasa. Hanya pakai kaos putih oversized dan celana dalam hitam. Arif langsung memalingkan muka, wajahnya panas. Ingatan semalam kembali seperti kilat, bagaimana Olivia menariknya ke kasur, bagaimana tangan Olivia membuka kancing baju Arif satu persatu, bagaimana bibirnya mencari bibir Arif dengan rakus, dan bagaimana akhirnya Arif menyerah pada sesuatu yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Arif buru-buru bangun, mencari pakaiannya yang berserakan di lantai marmar. Celana dalam, kaos dalam, celana jeans, jaket kerja penuh bau ikan beku. Semua ada. Dia mengenakannya dengan cepat, berusaha tidak berisik.
Dia harus keluar sebelum Olivia bangun. Dia tidak tahu harus bilang apa kalau perempuan ini sadar dan ingat semalam. Tapi begitu dia melangkah ke pintu kamar, suara pintu kamar mandi terbuka. Olivia keluar dengan wajah segar, rambut basah karena baru keramas, pakai kimono pendek warna krem. Dia tersenyum lebar saat melihat Arif sudah pakai baju. Arif menunduk, tangannya gelisah. Dia sudah siap minta maaf, bilang dia tidak sengaja, bilang dia akan pergi sekarang dan tidak akan ganggu lagi. Tapi Olivia malah berjalan mendekat, memeluk pinggang Arif dari depan dan mencium pipinya pelan. Dia lalu berjalan ke dapur terbuka yang lebih besar dari kosan Arif 2 kali lipat. Mesin kopi mahal langsung menyala otomatis. Olivia mengambil 2 cangkir, menggoreng telur, memanggang roti, memotong salmon asap. Semua gerakannya cepat dan biasa, seperti orang yang terbiasa hidup sendiri di apartemen mewah. 10 menit kemudian, Arif duduk di meja makan marmer dengan piring sarapan lengkap di depannya. Olivia duduk di seberang, kakinya naik ke kursi, menatap Arif terus. Arif makan dalam diam, takut menatap balik. Setelah piring kosong, Olivia akhirnya membawa ponselnya, membuka aplikasi bank, lalu menunjukkan layar ke Arif. Transferan 5.000 zloty masuk ke rekening Arif dengan keterangan for last night and taxi. Thank you. Arif hampir tersedak kopi. Dia langsung menggeleng, mendorong ponsel itu balik. Dia tidak mau uang itu. Bagi dia, semalam adalah kesalahan, bukan transaksi. Olivia malah tertawa kecil, lalu menarik tangan Arif, membawanya ke sofa panjang yang menghadap jendela besar. Pemandangan kota Warsaw pagi hari terlihat jelas. Gedung-gedung tinggi, salju menutupi atap-atap, mobil-mobil mewah berjejer di bawah. Olivia duduk sangat dekat, kakinya menyentuh kaki Arif. Dia mulai menjelaskan dengan bahasa Inggris campur Polandia yang Arif pahami separuh. Semalam dia baru putus dengan pacar Jermannya, Lukas, yang sudah 5 tahun bersamanya. Lukas selingkuh dengan model muda dan Olivia balas dendam dengan mabuk berat di klub Gdansk. Dia naik kereta cepat sendirian, turun di Gdansk tanpa rencana, terus berjalan sampai taman itu. Saat melihat Arif duduk sendirian, entah kenapa hatinya langsung tenang. Arif terlihat polos, hangat, beda dari semua cowok Eropa yang dia kenal. Dia tidak ingat persis apa yang terjadi semalam, tapi dia ingat rasanya nyaman dan aman untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Arif hanya diam mendengarkan. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia cuma TKI biasa. Rumahnya di Cianjur belum selesai. Ibunya masih jualan gorengan. Dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan ke perempuan seperti Olivia. Tapi Olivia tidak peduli. Dia membuka lemari, mengambil jaket kulit pria yang masih baru, memberikannya ke Arif. Jaket itu mahal sekali, merek yang Arif cuma lihat di iklan. Olivia bilang jaket kerjanya bau ikan dan bolong, tidak boleh dipakai lagi. Dia juga memesan taksi untuk Arif kembali ke Gdansk, tapi sebelum pergi, dia memeluk Arif erat sekali dan mencium bibirnya pelan. Di taksi pulang, Arif masih bingung. Ponselnya terus bergetar. Ada puluhan pesan dari Olivia, foto selfie, foto apartemen, foto kucingnya yang gemuk, dan satu pesan terakhir. I want to see you again. This weekend, I will pick you up. Arif sampai kosan jam 10 pagi. Teman sekamarnya, Dedi dari Madura, langsung curiga melihat jaket baru dan wajah Arif yang pucat. Arif cuma bilang ketemu teman lama, lalu tidur sampai sore karena shift malam dibatalkan oleh mandor. Arif tahu itu pasti ulah Olivia yang ngurus semuanya. Arif marah, dia tidak mau jadi cowok yang hidup dari perempuan. Tapi Olivia malah membawa Arif ke villa keluarga di Konstancin Jeziorna, 30 menit dari pusat Warsaw. Rumah itu besar sekali, taman luas, kolam renang indoor, garasi penuh mobil mewah. Olivia bilang kamar tamu di lantai 2 sekarang jadi kamar Arif.
Arif akhirnya menyerah, bukan karena uang, tapi karena setiap kali Olivia memeluknya, dia merasa pulang. Dia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai buruh atau orang miskin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arif merasa dicintai tanpa syarat. Di akhir minggu ketiga, Arif sudah tidak kembali ke Gdansk lagi. Jaket kerja bau ikan beku digantung di lemari, tidak pernah dipakai lagi. Ponselnya penuh foto bersama Olivia, di pasar Natal Warsaw, di pegunungan Zakopane, di restoran rooftop dengan pemandangan salju. Tapi di dalam hatinya, Arif tahu ini baru permulaan. Dia tahu dunia Olivia jauh lebih rumit daripada apartemen mewah dan mobil sport. Dan dia tahu, cepat atau lambat, dia harus menghadapi keluarga Olivia, mantan Olivia, dan semua orang yang menganggapnya cuma cowok Indonesia yang beruntung ketemu bule kaya. Tapi untuk saat ini, Arif memilih menikmati setiap detik bersama Olivia. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa hidupnya bukan cuma tentang bertahan hidup, tapi tentang benar-benar hidup. Bulan Februari tiba dengan salju tebal dan angin yang lebih ganas. Arif sudah hampir 2 bulan tinggal di Villa Konstantin Jeziorna. Kamarnya di lantai 2 menghadap Taman Pinus yang selalu putih. Pakaian kerjanya diganti lemari penuh kemeja, sweater cashmere, dan mantel wol. Olivia bahkan memesan sepatu kulit buatan tangan dari pengrajin di Krakow khusus untuk kaki Arif. Setiap pagi dia bangun dengan aroma kopi segar dan suara Olivia bernyanyi kecil di dapur. Tapi ketenangan itu cuma di permukaan. Suatu sore, Olivia pulang lebih awal dari kantor pusat perusahaan keluarganya. Wajahnya tegang. Dia langsung menarik Arif ke ruang kerja ayahnya di lantai 1, ruangan berpanel kayu gelap dengan perapian besar yang selalu menyala. Di meja besar itu sudah menunggu Thomas Chesney, ayah Olivia. Pria berusia 58 tahun, rambut abu-abu pendek, jas mahal, dan tatapan yang bisa membuat orang takut tanpa bicara. Thomas tidak membuang waktu. Dia meletakkan map tebal di depan Arif. Di dalamnya ada laporan detektif swasta, foto Arif keluar masuk pabrik ikan beku, foto kosan tua di Primorja, foto ibunya jualan gorengan di Cianjur, bahkan foto Arif kecil. Waktu SD, semua data hidup Arif selama 28 tahun ada di sana. Thomas akhirnya membuka suara. Nada dingin. Dia bilang Olivia adalah satu-satunya anaknya, pewaris perusahaan properti senilai lebih dari 300 juta euro. Dia tidak akan membiarkan anaknya bersama buruh migran yang tidak punya apa-apa. Kalau Arif benar-benar sayang Olivia, dia harus pergi sekarang juga, ambil uang pesangon 10 juta zloty dan hilang selamanya dari hidup putrinya. Arif diam saja. Dia tidak marah. Dia sudah menduga hari ini akan datang. Dia cuma mengangguk, berdiri, dan meninggalkan ruangan itu tanpa membawa map atau uang itu. Thomas akhirnya membuka suara. Nada dingin. Dia bilang Olivia adalah satu-satunya anaknya, pewaris perusahaan properti senilai lebih dari 300 juta euro. Dia tidak akan membiarkan anaknya bersama buruh migran yang tidak punya apa-apa. Kalau Arif benar-benar sayang Olivia, dia harus pergi sekarang juga, ambil uang pesangon 10 juta zloty dan hilang selamanya dari hidup putrinya. Arif diam saja. Dia tidak marah. Dia sudah menduga hari ini akan datang. Dia cuma mengangguk, berdiri, dan meninggalkan ruangan itu tanpa membawa map atau uang itu.
Malam itu, Arif packing barangnya dalam satu koper kecil. Olivia pulang larut langsung menangis histeris saat tahu apa yang terjadi. Dia berlari ke kamar Arif, memeluk koper itu, bilang dia tidak peduli ayahnya, dia akan ikut Arif kalau perlu tinggal di kosan kecil lagi. Arif cuma memeluknya pelan, lalu menelpon taksi ke stasiun Warszawa Centralna. Dia memutuskan pulang ke Gdańsk semalam itu juga. Tapi, begitu taksi keluar gerbang villa, 2 mobil Mercedes hitam memepet taksinya. 4 pria besar turun, memaksa Arif keluar. Mereka bilang mereka suruhan Thomas. Arif dibawa paksa ke gudang kosong di pinggir Warsaw. Di sana, Lukas, mantan pacar Olivia, sudah menunggu. Lukas tinggi besar, rambut pirang pendek, bekas pemain rugby Jerman. Wajahnya merah karena marah dan alkohol. Dia langsung memukul perut Arif sampai Arif terjungkal. Satu persatu pukulan mendarat di wajah, dada, punggung. Lukas teriak-teriak bilang orang seperti Arif cuma sampah yang coba naik kelas dengan tidur sama perempuan kaya. Arif tidak melawan, dia cuma melindungi kepala. Darah mengalir dari bibir dan hidungnya. Tapi di tengah pukulan itu, Arif ingat ibunya di Cianjur. Ingat Olivia yang menangis. Dia tidak boleh mati di sini. Pas Lukas lengah, Arif bangkit, ambil besi berkarat di lantai dan sekali pukul keras ke lutut Lukas. Lukas jatuh menjerit. Arif langsung lari keluar gudang, lompat pagar, terus berlari di salju sampai kakinya berdarah karena sepatu robek. Dia sampai di jalan raya, naik bus malam ke Warsaw Pusat, lalu chatting Olivia dari ponsel retaknya. Olivia langsung jemput Arif di halte bus dengan mobilnya sendiri. Melihat wajah Arif babak belur, Olivia menangis sampai sesenggukan. Malam itu mereka menginap di hotel kecil di luar kota, jauh dari villa keluarga. 2 hari kemudian, Olivia muncul di kantor ayahnya dengan wajah penuh memar Arif yang difoto. Dia meletakkan foto-foto itu di meja rapat direksi, di depan semua paman dan tante yang jadi pemegang saham. Dia bilang kalau ayahnya tidak menerima Arif, maka dia akan jual semua sahamnya, keluar dari perusahaan, dan pergi hidup sederhana bersama Arif di mana saja. Thomas terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia kalah dari anaknya sendiri. Malam harinya, Thomas datang sendiri ke hotel kecil tempat Arif dan Olivia menginap. Dia masuk kamar, melihat Arif yang masih penuh perban, lalu duduk di kursi. Dia tidak minta maaf langsung, dia cuma bilang satu kalimat. Kalau kamu bisa buktikan, kamu bukan cuma laki-laki yang hidup dari anak saya akan terima kamu. Arif mengangguk, dia tidak minta waktu lama. 2 minggu berikutnya, Arif mulai bekerja di perusahaan Szczęsny Group sebagai asisten proyek biasa, gaji standar, tanpa fasilitas khusus. Dia bangun jam 5 pagi, naik bus umum ke kantor, pulang malam. Olivia dilarang membantu apapun. Thomas ingin lihat Arif jatuh atau bertahan. Arif bertahan. Dia belajar cepat. Dari 0 pengetahuan properti, dia ikut meeting, baca laporan sampai larut, tanya sana-sini. Dia bahkan ikut ke lapangan, turun ke lokasi proyek apartemen di Gdańsk, berdiri di lumpur dan salju bersama pekerja lain. Dalam 3 bulan, dia berhasil menegosiasikan kontrak supplier baru yang menghemat perusahaan hampir 4 juta zloty. Thomas mulai memperhatikan. Dia mulai mengajak Arif makan malam berdua. Pertama kali canggung, kedua kali sudah bisa ngobrol. Thomas akhirnya cerita. Dulu dia juga mulai dari 0, jualan bata di tahun 90-an, tidur di lokasi proyek. Dia melihat dirinya sendiri di mata Arif. 1 malam di bulan Mei, salju sudah mencair, Thomas datang ke kamar Arif di villa. Dia membawa kotak kecil beludru.
Di dalamnya ada kunci mobil Audi RS6 baru dan surat kepemilikan saham 3% perusahaan atas nama Arif. Thomas bilang, itu bukan hadiah, tapi bonus karena Arif sudah membuktikan diri. Tapi yang lebih penting, Thomas memeluk Arif seperti anak sendiri. Untuk pertama kalinya, Arif merasa punya ayah lagi sejak bapaknya meninggal waktu dia SD. Malam itu juga, Olivia menangis di pelukan Arif. Bukan karena saham atau mobil, tapi karena akhirnya ayahnya menerima pria yang dia cintai. Tapi badai belum selesai. Lukas masih belum menyerah. Dia mulai sebarkan foto-foto lama Olivia di klub malam, termasuk foto Olivia hamil 5 tahun lalu sebelum keguguran, saat masih pacaran dengan TKI Indonesia lain yang kabur setelah tahu Olivia hamil. Foto-foto itu menyebar di media sosial Polandia. Captionnya kejam, "Putri konglomerat kembali pilih buruh Indonesia." Arif melihat semua itu saat sedang di kantor. Dia tidak marah, dia cuma menutup laptop, pulang ke villa dan memeluk Olivia yang sudah menangis berjam-jam. Malam itu, Arif membuat keputusan besar. Dia akan melawan dengan caranya sendiri, bukan dengan uang atau kekerasan, tapi dengan sesuatu yang lebih kuat. Bulan Juni tiba dengan langit biru cerah dan salju yang sudah benar-benar hilang. Olivia memutuskan mereka harus menikah sebelum musim panas berakhir. Bukan cuma di Polandia, tapi juga di Indonesia. Karena dia ingin ibu Arif merasakan hari itu dengan tangannya sendiri. Olivia memesan tiket bisnis kelas untuk 4 orang. Dia, Arif, Thomas, dan asisten pribadi. Thomas awalnya menggerutu karena harus terbang 16 jam, tapi akhirnya ikut juga. Pesawat mendarat di Jakarta sore hari. Udara panas 34 derajat langsung menyambut mereka begitu pintu keluar bandara terbuka. Thomas yang biasa hidup di suhu 5-10 derajat langsung keringatan. Jasnya dilepas, dasinya dilonggarkan. Perjalanan lanjut ke Cianjur naik mobil sewaan. Jalanan kecil, banyak motor, warung pinggir jalan, bau gorengan, dan asap knalpot. Olivia memakai gamis panjang dan kerudung sederhana yang dibeli di Jakarta karena tidak mau mencolok. Dia pegang tangan Arif erat sepanjang jalan. Sampai di kampung Arif, rumah ibunya masih setengah jadi, dinding bata merah tanpa plester, atap seng, lantai semen. Ibu Arif, Bu Mimin, sedang menggoreng tempe di depan rumah kecil. Begitu melihat mobil hitam mengkilap berhenti, dia bingung. Lalu Arif turun, langsung memeluk ibunya lama sekali. Bu Mimin menangis tanpa suara. Olivia turun pelan, melepas sandal, lalu langsung sujud di depan Bu Mimin, mencium tangan dan kaki ibu mertuanya. Dia menangis, bilang dalam bahasa Indonesia yang masih terbata-bata, "Ibu, terima saya jadi menantu ibu ya. Saya janji jaga Arif selamanya." Bu Mimin kaget, lalu memeluk Olivia erat-erat. Thomas berdiri di belakang, cuma mengangguk hormat, tapi matanya berkaca-kaca. Malam itu juga diadakan acara sederhana di masjid kampung. Akad nikah siri digelar hanya dengan warga sekitar, saksi 2 orang tetangga, dan mas kawin 1 set alat sholat plus emas 20 gram. Olivia pakai kebaya putih sederhana yang dijahit dalam 2 hari oleh penjahit kampung. Arif pakai beskap hitam pinjaman. Warga kampung pada datang, sebagian karena penasaran lihat bule cantik, sebagian karena senang Arif akhirnya menikah. 3 hari di Cianjur, Olivia ikut ibu mertua jualan gorengan dari jam 5 pagi, belajar bikin tempe, nyanyi lagu dangdut di karaoke kampung, dan tidur beralas tikar di ruang tamu. Thomas yang biasa tidur di kasur king size, akhirnya tidur di sofa, tapi dia tidak mengeluh. Sekalipun, malah dia membantu angkat-angkat beras dan kasih uang amplop tebal untuk tetangga yang punya hajat.
Setelah dari Indonesia, mereka kembali ke Polandia. Pernikahan resmi digelar akhir Agustus di Katedra Oliwska di Gdansk, gereja tua yang berdiri sejak abad ke-14. Gedung yang megah, langit-langit tinggi, jendela kaca warna-warni, dan tempat yang sama di mana raja-raja Polandia dulu dinobatkan. Tamu undangan 700 orang, keluarga besar Szczesny, mitra bisnis dari seluruh Eropa, teman-teman Olivia dari universitas, dan 20 TKI dari Gdansk yang Arif undang sendiri. Mereka duduk di bangku belakang dengan jas pinjaman, tapi Arif pastikan mereka dapat makanan yang sama dengan tamu lain. Olivia masuk dengan gaun pengantin putih panjang berkereta 3 meter, veil tipis, dan mahkota kecil dari berlian. Arif berdiri di depan altar pakai jas hitam tailor-made, tangannya gemetar. Saat pastor mengucapkan kata-kata suci, Arif menatap Olivia dan ingat malam pertama di taman bersalju itu. Dari bangku kayu tua sampai sekarang berdiri di depan altar katedral, hidupnya berubah total dalam 8 bulan. Resepsi diadakan di Hotel Kempinski di Warsaw. Ballroom terbesar, lampu kristal, meja-meja panjang penuh makanan bintang 5, live music dari orkestra. Arif dan Olivia membuka tari pertama dengan lagu Can't Help Falling in Love. Thomas menari dengan Bu Mimin yang datang khusus dari Indonesia, pakai kebaya encim dan sepatu hak rendah. Semua tamu tepuk tangan saat melihat ibu mertua dan besan menari bareng. Malam itu juga Arif resmi dilantik jadi Direktur Pengembangan Szczesny Group. Thomas menyerahkan kontrak gaji tahunan 4,2 juta euro plus saham tambahan 7%. Arif menandatangani tanpa banyak bicara. Dia tahu ini bukan hadiah, tapi hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan. Setelah resepsi, mereka pindah ke rumah baru, villa modern di Wilanów, kawasan elit Warsaw. Luas tanah 2.000 meter persegi, 7 kamar tidur, kolam renang indoor, bioskop pribadi, dan garasi untuk 10 mobil. Arif memilih warna catnya sendiri, putih dan abu-abu muda, sederhana tapi elegan. Di dinding ruang tamu digantung foto besar pernikahan mereka di Masjid Kampung Cianjur, tepat di sebelah foto pernikahan di Katedral Gdansk. 1 bulan setelah menikah, Olivia hamil, tes kehamilan positif di pagi yang cerah. Dia langsung lari ke kamar Arif yang sedang rapat online, menunjukkan 2 garis merah sambil menangis bahagia. Arif memeluknya lama sekali, lalu menelepon ibunya di Cianjur untuk kasih kabar. Bu Mimin menangis sampai sesengguhkan di telepon. Tapi tidak semua orang senang. Lukas masih belum menyerah. Dia muncul lagi di acara gala amal di Warsaw, mabuk dan teriak-teriak di depan tamu bahwa Olivia cuma pakai Arif untuk balas dendam. Keamanan langsung menyeretnya keluar, tapi video itu sudah menyebar di internet. Komentar kejam bermunculan, bule kaya nikah sama TKI cuma buat konten, nanti juga cerai kalau bosan. Arif membaca semua itu di ponselnya malam-malam. Dia tidak marah. Dia cuma mematikan ponsel, masuk ke kamar, dan memeluk Olivia yang sudah tidur. Di dalam hatinya dia berjanji, dia akan buktikan pada dunia bahwa pernikahan ini bukan keberuntungan semata, tapi karena cinta yang nyata. 2 minggu kemudian, Arif mengumumkan proyek besar, pembangunan perumahan sederhana untuk pekerja migran di Gdansk dan Gdynia, harga di bawah pasar, cicilan ringan. Dia pakai uang pribadinya dan sebagian keuntungan perusahaan. Media Polandia menulis besar, mantan buruh ikan beku bangun rumah untuk sesama TKI. Lukas akhirnya diam. Thomas bangga, Olivia menangis baca beritanya. Malam itu, di balkon Villa Wilanów, Arif dan Olivia duduk berdua sambil lihat bintang. Perut Olivia baru mulai membuncit sedikit. Arif mencium kening istrinya,
lalu meletakkan tangan di perutnya. Dari bangku taman di Gdansk sampai balkon villa di Warsaw, perjalanan mereka penuh luka, air mata, dan badai. Tapi sekarang mereka sudah sampai di tempat yang aman. Dan mereka tahu ini baru permulaan. 10 tahun berlalu sejak malam di Taman Gdansk itu. Warsaw sekarang punya musim panas yang lebih panjang. Salju jarang turun tebal lagi, tapi di Villa Wilanów selalu terasa hangat. Arif berusia 38 tahun. Rambutnya masih hitam pekat, hanya sedikit uban di pelipis. Tubuhnya lebih berisi karena tidak lagi berdiri 12 jam di ruang -7 derajat. Pagi ini dia bangun jam 6 seperti biasa. Olivia masih tidur di sebelahnya. Rambut pirangnya terurai di bantal, napasnya pelan. Perutnya sudah rata lagi setelah melahirkan anak ketiga 6 bulan lalu. Lantai bawah sudah ramai. 2 anak sulung mereka, Zofia yang 9 tahun dan Michal yang 7 tahun, sedang berebut remote TV. Zofia mirip Olivia, tinggi, pirang, mata biru tajam. Michal mirip Arif, kulit sawo matang, mata hitam, senyum lebar. Bayi ketiga, Kasia, masih tidur di box bayi dengan suara dengkur kecil. Arif turun ke dapur, membuat teh manis untuk dirinya dan kopi susu untuk Olivia. Bu Mimin, ibunya, sudah tinggal bersama mereka sejak 5 tahun lalu. Sekarang, beliau duduk di kursi goyang dekat jendela, mengawasi cucu-cucunya sambil mengupas apel. Rumah bata di Cianjur sudah selesai sejak lama, tapi Bu Mimin bilang lebih betah di Polandia karena bisa lihat cucu setiap hari. Pukul 7:15, sopir sudah menunggu di depan. Arif sekarang menjabat wakil direktur utama Szczęsny Group, tapi dia tetap naik mobil yang sama setiap hari. Toyota Alphard hitam biasa, bukan Bentley atau Ferrari yang ada di garasi. Dia tidak suka pamer. Kantor pusat sekarang pindah ke gedung baru 42 lantai di kawasan Wola. Nama gedungnya Arif Olivia Tower, keputusan Thomas 3 tahun lalu. Thomas sendiri sekarang tinggal di rumah kecil dekat Danau Mazuri, beternak ikan dan main golf tiap hari. Dia datang ke villa setiap minggu untuk makan siang bareng cucu-cucunya. Di kantor, Arif punya proyek sendiri, Szczęsny Migrant Homes. Sudah 8.000 unit rumah kecil di Gdansk, Gdynia, Krakow, dan Wrocław khusus untuk pekerja migran dari Indonesia, Ukraina, Vietnam, dan Filipina. Harganya cuma 30-40% dari harga pasar, cicilan 20 tahun, bunga 0%. Setiap pembeli cukup bayar DP 10 juta rupiah. Ribuan TKI sekarang punya rumah sendiri di Polandia berkat proyek ini. Setiap Jumat sore, Arif selalu pulang lebih awal. Dia jemput anak-anak dari sekolah internasional, lalu mereka semua naik kereta ke Gdansk. Di sana masih ada rumah pertama yang Arif beli dari gaji pabrik ikan dulu. Rumah kecil 2 lantai di Primore. Sekarang rumah itu jadi tempat berkumpul TKI Indonesia setiap akhir pekan. Ada masjid kecil di halaman belakang, warung makan sederhana yang jual nasi padang dan sate, serta kelas bahasa Polandia gratis. Malam ini adalah malam reuni tahunan. Lebih dari 200 TKI datang bawa keluarga masing-masing. Ada yang masih kerja pabrik, ada yang sudah buka usaha kecil, ada yang baru datang 2 bulan lalu. Arif berdiri di depan, pakai kaos polo biasa, cerita hal yang sama setiap tahun. Dulu saya cuma punya 870 zloty di kantong, tidur di kosan 9 meter, kerja di suhu -7 derajat. Kalau saya bisa sampai sini, kalian juga pasti bisa. Olivia duduk di barisan depan, gendong Kasia, senyum lebar. Zofia dan Mikhail lari-larian sama anak-anak TKI lain. Bu Mimin bagi-bagi kue nastar yang dibuat sendiri. Semua orang makan bersama di atas tikar plastik seperti hajatan kampung. Tengah malam setelah semua pulang, Arif dan Olivia jalan kaki ke taman kecil dekat Sungai Motlawa. Bangku kayu yang sama masih ada, hanya sudah dicat ulang beberapa kali. Mereka duduk berdua, tangan saling genggam.
Olivia bersandar di bahu Arif. Dia bilang dalam bahasa Indonesia yang sekarang sudah lancar, 10 tahun lalu, aku mabuk, nangis, dan peluk orang asing di bangku ini. Aku nggak nyangka orang itu bakal jadi suamiku, bapak anak-anakku, dan orang yang paling baik yang pernah aku kenal. Arif cuma tersenyum. Dia ingat betul bau parfum mahal campur alkohol malam itu. Ingat betul takutnya waktu Olivia tarik dia ke kasur. Ingat pukulan Lukas, ancaman Thomas, hujatan di internet, dan air mata ibunya waktu pertama kali lihat villa. Sekarang semuanya sudah jadi cerita masa lalu. Arif membuka ponsel, buka galeri foto. Ada foto pernikahan di masjid kampung, foto di katedral Gdansk, foto Zofia lahir, foto Michal potong rambut pertama, foto Kasia baru lahir. Ada juga foto Thomas angkat gelas di ulang tahunnya ke-68. Senyum lebar, sudah tidak pakai jas mahal lagi. Arif menutup ponsel, menatap sungai yang tenang. Lampu kota Gdansk berkilau di permukaan air. Dia ingat pesan ibunya dulu setiap kali telepon. Nak, rejeki itu kadang datang dari arah yang gak kita duga. Yang penting hatinya tetap bersih. Malam ini 17 Desember lagi, tanggal yang sama dengan malam pertama mereka bertemu. Langit cerah, bintang banyak. Tidak ada salju turun, tapi udara tetap dingin. Olivia menggigil sedikit. Arif melepas jaketnya, memakaikan ke Olivia, lalu memeluk istrinya dari samping. Mereka diam lama, hanya dengar suara sungai dan napas satu sama lain. Di kejauhan lampu kota berkedip-kedip. Arif menunduk, mencium kening Olivia pelan. Dari bangku taman ini, 10 tahun lalu hidupnya berubah total. Dari TKI gaji 40 juta, jadi pemilik saham perusahaan ratusan juta euro. Dari cowok desa yang takut bule, jadi ayah 3 anak dan menantu kesayangan konglomerat Polandia. Tapi yang paling penting bagi Arif bukan uang, bukan villa, bukan mobil mewah. Yang paling penting adalah Olivia masih mau duduk di bangku yang sama bersamanya 10 tahun kemudian dengan cinta yang sama seperti malam pertama. Arif menarik nafas dalam-dalam lalu berbisik pelan di telinga Olivia. Meski tidak ada dialog keras, tapi Olivia tahu persis apa yang ada di hati suaminya. Mereka bangun, jalan pulang pelan-pelan, tangan tetap bergandengan. Di belakang mereka, bangku kayu tua itu tetap berdiri, menyaksikan ribuan cerita lain yang mungkin akan dimulai lagi di malam-malam berikutnya. Dan untuk Arif serta Olivia, cerita mereka sudah selesai dengan happy ending yang nyata.